Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tutorial yang kedua, yaitu mengenai langkah input data dalam aplikasi e-monitoring pengendalian KKP. Oke, untuk melakukan langkah input data akan saya coba sampaikan secara global urutan penginputan data di dalam aplikasi pengendalian ini. Untuk langkah input data yang pertama, ada 3 step. Poin 1, poin 2, dan poin 3. Di poin 1, di sini ada dari menu masukkan data. Jadi nanti di aplikasi ada menu masukkan data. Kemudian begitu diklik menu masukkan data, ada submenu informasi satuan kerja dan informasi dokumen DIPA. Oke. Kedua menu ini dapat mengambil data dari data RKKL. Jadi nanti masing-masing aktor harap menyiapkan data ADK yang tipe D atau tipe Z, data backupan ADK yang tipe D atau tipe Z. Setelah kita melakukan input data di informasi satuan kerja, informasi dokumen di selesai, kita menuju ke step kedua, yaitu dari menu utilitas. Jadi di aplikasi nanti kita klik menu utilitas, baru kita ke submenu ambil nama paket dari RKKL. Oke, setelah itu ini selesai, ambil nama paket dari RKKL, juga kita akan mengambil data-data paket kegiatan dari RKKL. Setelah itu kita masuk ke poin 3, yaitu ke menu masukkan data kembali. Kemudian ada submenu paket pekerjaan, kita bikin masukkan data-data sesuai menu berikut. Di sini ada atau adalah untuk menginput data-data kerangka acuan kerja. Di sini informasi paket pekerjaan adalah untuk melengkapi data-data paket pekerjaan yang sudah kita ambil dari menu ambil nama paket dari RKKL ini. Ya. Jadi di sini adalah fungsinya untuk mengambil kegiatan-kegiatan yang ada di RKKL. Baru kemudian di informasi paket pekerjaan ini kita melengkapi data-datanya paket tersebut. Misalnya dimulainya kapan, rencana mulainya kapan, rencana keuangan seperti apa, terus dukungannya apa di sini. Setelah itu kita masuk ke informasi subpaket pekerjaan. Untuk informasi subpaket pekerjaan adalah untuk menginput data-data paket atau data-data kegiatan yang sifatnya kontraktual. Jadi di dalam RKKL ya, itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa dikontraktualkan dan kegiatan-kegiatan yang swakelola atau tidak dikontraktualkan. Ya, misalnya kegiatan-kegiatan yang swakelola atau tidak dikontraktual yang pasti adalah kegiatan administrasi umum seperti layanan perkantoran, rapat dan sebagainya, itu hanya masuk di informasi paket pekerjaan. Sedangkan untuk pekerjaan yang sifatnya kontraktual masuk ke subpaket pekerjaan. Ya. Jadi sekali lagi, untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kontraktual, selain masuk ke dalam paket pekerjaan, juga harus dimasukkan ke dalam subpaket pekerjaan. Nah, untuk minimal nilai yang masuk ke dalam subpaket pekerjaan adalah kalau untuk jasa konsultasi itu kalau salah 50 juta, sedangkan untuk pengadaan itu 200 juta. Sesuai dengan minimal yang ada di pengadaan. Oke. Setelah kita memasukkan data ini, langkah selanjutnya di daftar paket pekerjaan adalah untuk melihat data-data pekerjaan yang sudah kita ambil dari ambil nama paket dari RKKL dan sudah kita lengkapi. Di sini kita bisa melihat daftar pekerjaannya. Selanjutnya adalah proses lelang untuk
untuk melakukan input data hasil lelang. Jadi pada proses lelang ini adalah untuk menginput data yang sudah terjadi. Misalnya kita telah melakukan lelang untuk pembangunan pelabuhan. Nah, hasil kegiatan lelang yang kita masukkan di sini, misalnya dilelangnya tanggal berapa, pagunya berapa, dimasukkan di sini. Oke. Setelah kita masukkan ke proses lelang, kita ada namanya paket kontraktual. Paket kontraktual adalah untuk menginput data-data hasil lelang tadi. Ya, di sini kalau di paket di lelang itu informasi kegiatan lelangnya, sedangkan di paket kontraktual adalah data-data kontraknya, misalnya nomor kontraknya, terus rekanannya siapa dan sebagainya. Jadi di sini juga untuk menginput data yang sudah terjadi. Selanjutnya adalah rencana keuangan fisik dan tenaga kerja. Nah, rencana keuangan fisik dan tenaga kerja ini adalah untuk menginput rencana keuangan fisik dan keuangan yang akan dicapai dalam rentang waktu sesuai dengan lamanya kegiatan paket atau subpaket pekerjaan. Jadi di rencana keuangan ini, baik itu yang merupakan pekerjaan atau pekerjaan yang non kontraktual maupun di subpaket pekerjaan atau pekerjaan yang sifatnya kontraktual, harus direncanakan keuangan fisik dan tenaga kerjanya dari menu tenaga kerja. Nah, kegiatan 1, 2, dan 3 ini diinput atau dilakukan pada awal tahun atau pada RKKL baru. Misalnya pada tahun 2015 ini, maka pada RKKL 2015 ini, maka kegiatan input data poin 1, 2, dan 3 ini dilakukan pada awal tahun 2015 atau Januari, mungkin Desember 2014 juga bisa, ya. Setelah RKKL 2015 tadi, dilakukan input data 1, 2, dan 3 ini, dan cukup sekali kecuali tidak ada perubahan RKKL. Nah, kalau ada perubahan RKKL, misalnya ada RKKL revisi, ada anggaran revisi, kita cukup menginput atau merubah data di poin 1, yaitu informasi dokumen data, dan di poin 3. Di poin 3 ini, di informasi paket dan paket pekerjaan, kita untuk mensinkronkan dengan anggaran revisi tersebut. Misalnya karena mungkin ada paket atau kegiatan yang hilang atau kegiatan yang berupa akunnya, nah kita bisa melakukan revisi juga pada paket dan paket pekerjaan. Nah, setelah kita melakukan poin 1, 2, dan 3 ini, sekali lagi poin 1 dan 2, 3 ini dilakukan sekali pada RKKL baru atau jika ada RKKL revisi. Nah, untuk input data selanjutnya adalah input data, aktivitas input data yang kedua. Ya, di sini ada 5 item. Nah, untuk input data yang kedua ini dilakukan setiap hari, ya, selama ada kegiatan perubahan data. Misalnya di sini yang pertama input data progres fisik. Misalnya untuk pembangunan gedung, untuk pembangunan pelabuhan atau gedung, ya. Untuk pelaporan progres fisiknya itu bisa dilakukan setiap hari atau setiap minggu, ya, sesuai dengan kesepakatan. Ya. Di sini untuk progres fisiknya kita bisa dari menu progres fisik. Untuk foto dokumentasi, ya, kita bisa masuk dari menu foto dokumentasi paketnya. Setelah poin 1 ini dilaksanakan, ada poin 2, yaitu untuk progres keuangan. Jadi yang pertama ada proses progres fisik, yang kedua ada progres secara keuangannya. Nah, untuk progres secara keuangan kita tidak perlu menginputkan data lagi karena sudah menginputkan di aplikasi SPM dan di aplikasi Sakla. Jadi kita cukup mengambil data
dari SPM dan mengambil data dari SAKA yang nantinya akan menjadi progres keuangan di aplikasi pengendalian ini. Ya, cukup simpel. Yang ketiga adalah dari menu masukkan data lagi. Ya, dari menu masukkan data lagi ada namanya data penerbitan SPM. Nah, fungsi dari menu ini adalah memappingkan dari data-data di aplikasi SPM ke dalam paket-paket yang sudah kita bikin di input data pertama tadi. Ya, kalau di aplikasi SPM dan aplikasi itu ya realisasi keuangan itu berdasarkan akun. Nggak tahu untuk paket yang mana. Agar tahu untuk paket yang mana atau untuk kegiatan yang mana, di sini ada menu data penerbitan SPM, kemudian nanti di-mappingkan ke dalam paket-paket atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita bikin tadi. Setelah kita langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 selesai, kita masuk ke langkah 4 adalah backup restore data anggaran. Ya. Maksud dan tujuan dari backup restore data anggaran adalah untuk melakukan backup data sehingga nanti apabila terjadi kerusakan pada aplikasi atau pada laptop Bapak Ibu sekalian, kita bisa merestore kembali data yang terakhir kita backup, jadi data tidak hilang. Fungsi yang kedua adalah untuk melakukan upload data ke versi online-nya. Jadi hasil backup pada menu backup restore data ini nanti bisa di-upload ke aplikasi online, sehingga nanti akan kelihatan di aplikasi online-nya data yang sudah input di aplikasi online. Ya, untuk sekali lagi, untuk input data ada 2 jenis. Yang pertama adalah input data yang dilakukan pada awal data RKKL baru atau ada RKKL revisi. Input data yang kedua adalah input data yang dilakukan setiap hari atau setiap ada perubahan data pencapaian, baik pencapaian fisik ataupun pencapaian secara keuangan. Kira-kira untuk aktivitas input data secara global demikian ya. Nanti untuk masing-masing per menunya ya, menu informasi satuan kerja, ambil informasi, dan selanjutnya sampai dengan upload ke online akan dibuatkan tutorial per masing-masing. Jadi nanti per menu akan dibuatkan tutorial per masing-masing sehingga lebih detail untuk mengetahui per masing-masing menunya. Mohon untuk dipahami penginputan secara global ya, dari langkah pertama ini, langkah kedua, langkah ketiga ya, awal yang dilakukan sampai dengan langkah input data yang kedua dari 5 poin ini. Kalau kita di langkah pertama ada yang tidak lengkap dalam penginputan datanya, maka otomatis tidak akan bisa ke langkah-langkah selanjutnya. Demikian tutorial untuk langkah input data ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.